Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan menarikan pesan-pesan yang alam semesta mau sampaikan kepada kamu. Begitu ya, pesan-pesan yang alam semesta mau kamu tahu dan mau kamu dengar berdasarkan kondisi atau energi kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini. Begitu ya. Video ini bersifat timeless, artinya video ini atau readingan ini tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kamu bertemu atau menonton video ini, artinya di saat itulah ada pesan yang perlu kamu dengar. Ada hal-hal yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu. Begitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau 70% atau bahkan 100%, bisa juga tidak sama sekali. Balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke aku, ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Begitu ya. Oke, Scorpio, kita mulai. Oh iya, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa untuk teman-teman yang menunaikan, begitu ya. Oke Scorpio, aku udah shuffle kartunya untuk lebih menghemat waktu, jadi ketika kamu nonton video ini, kamu tinggal dengar hasil readingnya, gitu ya. Dan aku shoot video ini di sore hari, di saat orang-orang masih beraktivitas, jadi kalau agak berisik aku mohon maaf ya, mohon pengertiannya ya. So, let's get started. Kita punya Four of Swords, kita punya Knight of Pentacles, oke, okay. Ten of Cups, and Seven of Swords. Oke. Okay. So, Scorpio, pembacaan ini adalah pembacaan sangat general, sehingga pembacaan ini bisa terkait aspek percintaan, karir, keuangan, keluarga, pertemanan, dan lain-lain gitu ya. So, Scorpio, aku melihat kamu lagi di kondisi di mana kamu sepertinya banyak insecurity, banyak kecemasan, overthinking, ada pesimisme di sini gitu yang sedang kamu rasakan. Kalau aku persentasekan gitu ya, sejauh ini pesimisme kamu, insecurity kamu itu mencapai 75%. Sedangkan yang positif atau optimismenya hanya sebatas 25%, yang artinya insecurity kamu lebih besar nih daripada security-nya, lebih besar pesimismenya dibanding optimismenya gitu ya, yang pada akhirnya kamu selelah itu, secapek itu, yang pada akhirnya beberapa dari kamu atau bahkan banyak dari kamu itu lagi nggak maksimal dalam artian apa? Dalam artian pertama, keseharian kamu aktivitasnya jadi nggak maksimal karena terlalu banyak pikiran, atau nggak maksimal dalam artian kamu jadi nggak produktif gitu. Jadi kamu tuh lebih banyak menyendiri, lebih banyak di kamar, lebih banyak tidur, lebih banyak istirahat, saking insecure-nya gitu ya, saking overthink-nya gitu ya. Apa sih yang bikin kamu overthink? Apa sih yang bikin kamu insecure gitu ya? Aku melihat ada hal-hal tertentu yang kamu rasa kok progresnya lama banget, kok progresnya minim perkembangan, kok lama banget gitu. Yang sebenarnya apapun progres ini, apapun hal ini, kamu mau agar apapun hal ini bisa berkembang pesat, bisa settle gitu. Nah, kamu sebenarnya mempunyai impian, mempunyai ekspektasi bahwa apapun ini, apapun yang lagi slow progress, kamu mau agar kedepannya tuh sebenarnya bisa berkembang, bisa berhasil walaupun akan memakan waktu, walaupun tidak akan cepat, walaupun tidak akan mudah, tapi sebenarnya kamu mau berusaha untuk bersabar. Kamu mau berusaha untuk ikuti prosesnya sebagaimana mestinya. Kalau emang butuh pelan-pelan ya udah mau gimana, kamu berusaha ikutin alurnya. Tapi tadi walaupun satu sisi kamu mau nih ikutin prosesnya walau tidak cepat dan tidak mudah, tapi satu sisi tadi kamu ada perasaan kayak kok lama banget, kok nggak berkembang, kok sulit banget gitu. Nah, kenapa ada pergumulan di sini?
gitu ya. Jatuhnya kalau emang mau ikutin prosesnya, mah ikutin prosesnya aja gitu. Tapi kenapa satu sisi mau ikutin prosesnya, tapi kenapa satu sisi lainnya merasa lama banget, ada beban pikiran akan proses ini gitu. Kenapa gitu? Karena apapun yang telah terjadi sebelumnya atau selama ini, dengan progres ini, dengan hal ini gitu ya, aku melihat sebelumnya sepertinya ada hal-hal yang cukup masih menjadi kekecewaan untuk kamu sampai sekarang, Scorpio. Ada hal-hal yang masih terungkit, masih terbawa sampai sekarang ini oleh kamu gitu ya. Ada hal-hal yang masih menjadi emosi, masih yang menjadi kekesalan, masih yang membuat kamu greget gitu ya. Pada akhirnya satu sisi mau berjuang, satu sisi mau bersabar menjalani prosesnya walau tidak cepat, walau tidak mudah, tapi satu sisi lainnya karena ada hal ini gitu ya, ada hal ini, pada akhirnya kamu jadi ada beban pikiran kayak, ya oke, gue mau sih jalani walaupun lama, walaupun gak mudah, tapi ya gak gini juga kayak lamanya, gak gini juga kayak sulitnya gitu loh. Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ada perasaan-perasaan seperti itu akibat dari ada hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Dan possible apapun yang telah terjadi sebelumnya adalah hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang kurang mengenakan, kurang positif gitu ya. So, kita akan lihat dari kartu oracle-nya lebih spesifik apa sih ini gitu ya. Kita punya the thinking woman, kita punya door to value, dan kita punya attachment. Oke. Aku bisa melihat kamu tuh sebenarnya lagi mempertimbangkan, lagi mikir-mikir banget gitu, lagi mikir-mikir. Aku tadi bilang mikirnya 3 kali ya. Kamu lagi mikir banget, lagi mempertimbangkan banget, lagi mikir-mikir banget gitu loh. Kayak, ini kondisinya gimana? Aku bisa melihat kamu sebenarnya menginginkan transformasi. Kupu-kupu itu melambangkan transformasi, perubahan besar, perkembangan besar. Apapun hal ini yang lagi lambat progresnya, yang lagi bikin kamu insecure, yang sempat bikin kamu greget, kesel gitu ya. Sebenarnya hal ini kamu menginginkan perubahan, perkembangan pesat untuk hal ini, makanya kamu lagi mempertimbangkan banget nih, mempertimbangkan banget. Dan Knight of Pentacles ini juga energi mempertimbangkan, lagi lambat nih progresnya. Jadi karena tadi ada pergumulan, satu sisi mau perjuangkan tapi satu sisi merasa kok kayak lama banget, kok susah banget gitu ya. Pada akhirnya kamu memilih untuk ya udahlah, jalani aja dulu seperti air mengalir, jalani aja dulu lah sebagaimana mestinya, sambil dijalani, sambil dipertimbangkan baiknya gimana menanggapi situasi dan kondisi gitu ya. Jadi benar-benar energi mempertimbangkan gitu ya, memikirkan gitu. Nah, untuk banyak dari kamu atau beberapa dari kamu sepertinya em, kebimbangan ini atau aspek ini adalah terkait keuangan atau karir gitu ya. Karena kita punya door to value, nggak mesti gitu, tapi emang ketarik energi di sini adalah energi keuangan gitu. Jadi memang pasti ada yang perlu dengar pesan ini, di mana sepertinya kamu menghadapi isu di keuangan gitu ya. Kalaupun bukan keuangan, tapi apa sih gitu ya? Intinya adalah sesuatu yang kamu ingin, yang membuat kamu bahagia. Ada hal-hal yang membuat kamu bahagia, baik cinta, baik relasi, atau apapun itu gitu ya, hobi, olahraga, apapun itu gitu ya, binatang gitu ya. Aku mendapat channel message binatang. Jadi possible ada binatang, ada mungkin ada yang punya binatang peliharaan di sini gitu ya. Lalu lagi sakit atau lagi kondisi lain nggak baik gitu. Jadi kamu tuh lagi mikir-mikir gimana caranya agar agar binatang kamu tuh membaik gitu. Jadi oke, dapat satu message gini. Jadi ada satu atau dua atau dikit lah dari kamu, ada porsi kecil dari kamu yang sepertinya punya anjing gitu ya. Punya anjing atau punya binatang apapun itu gitu ya. Tapi dia tuh lagi sakit gitu. Nah, lalu kan ada ya, di binatang itu antara kita secara sengaja membunuh dia supaya ibaratnya ya lebih apa sih, supaya nggak lebih menderita, kan ada ya seperti itu ya di medis, ada dan diperbolehkan kalau setahu aku, terlepas diperbolehkan atau tidak, tapi ada prakteknya seperti itu gitu kan. Nah, kamu tuh lagi bergumul, apakah kamu mau biarkan aja atau ya udah lakukan aja praktik ini yang membunuh supaya dia nggak menderita lagi gitu. Ada pergumulan di sana gitu ya. Itu adalah pesan yang sangat spesifik untuk beberapa dari kamu gitu ya. Nah, baik lagi, apapun hal ini gitu ya, apapun hal ini, apakah ini percintaan, keluarga, karir, keuangan, dan lain-lain. Tapi aku melihat kenapa ada pertimbangan-pertimbangan seperti ini gitu ya, baik lagi ada attachment gitu. Ini kurang lebih sama dengan Seven of Swords gitu ya. Possible ada hal-hal dari masa lalu kamu, dan ini juga melihat ke kiri gitu kan. Kiri itu membicarakan masa lalu, melambangkan masa lalu. Ada hal-hal yang telah terjadi sebelumnya sampai sekarang masih belum lepas dari kamu, masih attach di kamu. Dan sayangnya yang masih attach ini adalah hal-hal yang negatif, konotasinya negatif, memori-memori buruk, trauma, kekecewaan, dan lain-lain gitu ya. Sehingga satu sisi mau perjuangkan, tapi satu sisi juga bingung selama apa, serumit apa, harus gimana gitu ya.
So, Scorpio, ketiga kartu ini adalah pesan yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu berdasarkan situasi ini gitu ya. Kita punya Moon Energy, kita punya Ask for Help, dan kita punya True Wisdom gitu ya. Oke, dari kartu Moon Energy, aku bisa melihat bahwa alam semesta mau minta kamu, mau menyampaikan kepada kamu untuk kamu berserah. Berserah itu bukan menyerah, bukan berpasrah ya, tapi berserah itu adalah biarkan semua mengalir aja gitu. Jadi kamu boleh punya ekspektasi, kamu boleh punya impian, tapi fokus utama kamu bukan ke depannya, bukan ke kapan impian kamu tercapai, bukan ke kapan semua membaik, tapi fokus kamu adalah oke, sekarang ini aku bisa ngapain, aku harus ngapain agar eh, agar apa namanya, agar impian aku tercapai, agar semua membaik gitu ya. Jadi fokus kamu bukan ke depannya dan juga bukan ke belakang gitu, tapi fokus kamu adalah ke sekarang ini. Karena kedepannya akan baik atau buruk, akan bagaimana, itu tergantung sepenuhnya dari bagaimana kamu melakukan hari ini, memaksimalkan apa yang ada hari ini. Maka maksimalkanlah hari ini, cherish the moment, maximize the moment gitu ya. Nah, agar hari ini atau momen sekarang ini bisa maksimal, kamu harus mempertimbangkan setiap langkah kamu secara matang. Jangan sampai kamu gegabah atau kamu impulsif, terus kamu mengambil langkah-langkah yang akan kamu sesali atau langkah-langkah yang justru memperumit keadaan ke depannya gitu ya. Nah, salah satu cara agar kamu bisa mempertimbangkan secara matang adalah dengan mempertimbangkan dari masa lalu. Artinya, masa lalu juga perlu kamu lihat guys, tapi bukan sebagai kekecewaan, bukan sebagai emosi yang terus terbawa sampai sekarang ini, tapi ubah sudut pandangnya. Lihatlah dari sisi positifnya. Pembelajarannya apa, hikmahnya apa. Nah, ambil, jadikan pegangan dan pedoman agar sekarang ke depannya kamu bisa melangkah lebih baik lagi, bisa bertindak lebih baik lagi. Intinya berserah gitu ya. Biarkan semua mengalir sebagaimana mestinya. Jangan memaksakan keadaan untuk harus terjadi sesuai apa yang kamu mau gitu ya. Karena apa yang kamu mau belum tentu apa yang terbaik di mata universe untuk kamu. Dan percayalah, apa yang terbaik di mata universe sudah pasti terbaik untuk kamu gitu ya. Kita juga punya kartu Ask for Help. Jadi kalau memang kamu butuh bantuan, bantuan dari siapapun dan bantuan dalam bentuk apapun, maka mintalah. Kita manusia, kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita selalu butuh bantuan dari orang lain. Mintalah bantuan jika diperlukan dan mintalah bantuan kepada orang-orang yang tepat gitu ya. Jangan kepada orang-orang terlihat tepat, beda ya. Bantuan secara langsung, secara eksplisit ataupun tidak langsung, secara implisit bebas gitu, senyamannya kamu dan semampunya orang itu bisa membantu kamu gitu ya. Dan mintalah dengan cara yang benar karena aku dapat message, dapat feel ada yang mau minta tolong tapi misalnya kamu minta tolong A, lalu dia nggak bisa bantu tolong A, dia hanya bisa bantunya dengan setengahnya misal, lalu kamu nyolot, jangan seperti itu gitu ya. Kita tetap jadi orang yang perlu bantuan, maka kita juga harus bermanner, harus bersikap yang baik gitu ya. Dan yang terakhir, kita punya kartu True Wisdom dalam artian coba bersatu pada nature, bersatu pada alam. Misalnya kamu jalan pagi deh, coba jalan pagi. Em, apa namanya, meditasiku itu, cara aku meditasi itu ya, cara aku meditasi, menenangkan pikiran, buang stres gitu ya, itu cara aku adalah aku tidur jam 10 atau maksimal jam 11 gitu ya. Lalu bangun-bangun jam 6.45, aku langsung doa, langsung langsung bangun, langsung kayak jalan pagi 1 jam gitu. Kaki sakit-sakit, tapi itu bentuk kita menyadari bahwa oh ini loh, aku harus bersyukur karena badanku masih bisa ngerasain sakit, masih bisa gerak, masih bagus nih kerjanya. Nah, jadi itu bentuk meditasiku, bentuk aku menenangkan pikiran, bentuk aku buang stres, bentuk aku relaksasi gitu. Nah, itu mungkin bisa kamu coba gitu. Itu namanya bersatu dengan alam gitu. Karena kan aku juga bukan nge-gym, bukan berarti aku bilang nge-gym itu jelek ya, cuman itu preferensi aku gitu. Karena sambil aku olahraga, sambil aku juga bisa menikmati alam terbuka gitu. Karena aku juga dulu nge-gym kok. Nah, jadi intinya bersatu dengan alam gitu. Coba bersatu dengan alam, dengan itu kamu bisa lebih menenangkan energi kamu, pikiran kamu, emosi kamu gitu ya. Coba juga bisa mendengarkan musik gitu ya, musik-musik yang instrumental atau musik-musik yang seperti suara alam gitu ya, suara air mengalir, suara beburungan di pohon-pohon, di hutan gitu, itu akan membantu kamu gitu ya.
bersatulah dengan alam, karena kita juga punya 2 kartu yang identik dengan bersatu dengan alam gitu ya, akan sangat membantu kamu untuk lebih refresh pikiran, emosi kamu gitu ya. Oke Scorpio, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini. Nyalakan loncengnya sehingga di saat aku mengupload video terbaru, kamu dapat notifikasinya secara cepat gitu ya. Oke Scorpio, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.